Salam Reformanda Masiha Holongan. Tuhan menyediakan tempat indah. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Wahyu 22 ayat 1. Rasul Yohanes menggambarkan Yerusalem baru dalam Wahyu pasal 22 dengan menyatakan bahwa dia melihat apa yang tampak seperti sungai yang keluar dari tahta Allah. Mungkin apa yang dilihatnya bukan sungai yang sama yang disebutkan dalam Yehezkiel 47 dan Zakaria 14. Sungai itu mengalir dari Bait Suci dan Yerusalem Lama. Dalam Wahyu 22, digambarkan sungai ini adalah bagian dari Yerusalem baru dan mengalir langsung dari tahta Tuhan di tengah jalan utama kota. Air sering digambarkan dalam Alkitab memiliki kekuatan yang memberi kehidupan. Tetapi tentu saja kehidupan rohani adalah fokus utama di sini. Raja Daud memahami hal itu ketika ia menulis, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Mazmur 63 ayat 1. Tuhan itu penting untuk kehidupan rohani umat manusia, sama seperti air penting untuk kehidupan fisik. Rasul Yohanes juga menggambarkan pohon kehidupan yang tampaknya mirip dengan pohon asli di Taman Eden. Tetapi karena dosa, Adam dan Hawa diusir menjauh dari pohon kehidupan sehingga mereka tidak dapat memakannya dan hidup selamanya. Kita bisa baca pada Kejadian pasal 3. Tetapi ada kabar baik. Ada pohon lain yang membawa kehidupan di atas bukit bernama Golgota sekitar 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan di Yerusalem baru, yang merupakan surga, Tuhan akan memulihkan pohon kehidupan. Tetapi tidak akan ada bahaya lagi karena setiap orang percaya di Yerusalem baru sudah merasakan kebaikan dan kejahatan. Daun pohon di kota surgawi akan membawa kesembuhan. Ada kisah tentang seorang pria di ranjang kematiannya yang meminta dokter yang adalah seorang Kristen untuk memberitahu kepada dia sesuatu tentang surga. Saat dokter mencoba untuk menjawab, dia mendengar suara garukan pada pintu. Dia berkata kepada pria itu, "Apakah engkau mendengar itu? Itu anjingku. Aku meninggalkannya di bawah." Tetapi dia menjadi tidak sabar dan datang dan mendengar suaraku. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam pintu ini, tetapi dia tahu bahwa aku ada di sini. Bukankah itu sama denganmu? Engkau tidak tahu apa yang ada di balik pintu, tetapi engkau tahu bahwa Tuhanmu ada di sana. Tuhan telah menyiapkan tempat bagi kita dengan sangat baik, sehingga sulit untuk dibayangkan. Pikiran kita tidak dapat memuat keindahan yang tak terbayangkan di tempat yang telah dijanjikan Tuhan bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Pertanyaan untuk direnungkan. Allah telah menyediakan tempat yang sungguh amat indah untuk kita bersama Tuhan. Apakah kesadaran akan hal ini mewarnai gerak langkah dan tindakan keseharian Anda? Apa bedanya hidup dengan dan tanpa kesadaran tersebut? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mempercayai-Mu dan firman-Mu yang menjanjikan kekekalan bersama-Mu. Tolonglah kami untuk melayani Engkau hari ini dengan keyakinan bahwa kami akan bersama dalam kekekalan kelak. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.